Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 7 pegawai kantor pos Medan terpapar COVID-19. Tidak ada larangan mengajak memilih kolom kosong di Pilkada Serentak Kota Pematang Siantar. Penemuan bunga rafflesia di kebun sawit hebohkan warga Padang Lawas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, sebanyak 7 orang pegawai kantor pos Medan terkonfirmasi positif COVID-19, kini menjalani perawatan dengan isolasi mandiri. Meski 7 orang terkonfirmasi positif COVID-19, namun aktivitas kantor masih tetap berjalan seperti biasa. Kantor pos Medan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hal ini setelah 7 orang pegawai yang bertugas di kantor tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. 7 orang pegawai di lingkungan kantor pos Medan yang berlokasi di Jalan Pos Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab test dan rapid test. Ketujuh pegawai kantor pos yang positif COVID-19 tersebut kini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan pihak puskesmas setempat. Meski 7 orang dinyatakan positif COVID-19, namun aktivitas di kantor pos Medan masih tetap berjalan seperti biasa. Padahal klaster penyebaran COVID-19 di kantor pos Medan sangat rentan, dikarenakan para pengunjungnya rata-rata hampir usia lanjut. Pihak kantor pos Medan sendiri sampai sekarang tidak melakukan lockdown, dikarenakan tidak ada kewenangan sebab belum adanya perintah dari pihak manajemen. Semuanya 7 orang. 7 orang, satu sudah sembuh, 1 orang hasil swab masih di sana, Ibu Rosmalini masih di rumah dan isolasi 14 hari. Kalau lockdown bukan kebijakan kami tidak bisa hanya mengusulkan saja ke pihak manajemen. Kalau dalam arti tidak ada tertulis juga, kami siap diperintahkan untuk kalau bisa diperlukan untuk lockdown ya lockdown. Pihak kantor pos Medan sebelumnya sudah mengusulkan untuk dilakukan lockdown, mengingat tingkat penyebaran COVID-19 di kantor tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi jumlah pengunjung di tempat itu sangat banyak setiap harinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, tim pemenangan pasangan calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution Aulia Rahman, benarkan ES, tersangka pelanggaran protokol kesehatan di Hyros Waterpark Deli Serdang, merupakan ketua tim relawan Bobi Lovers. Tim pemenangan menyebut status tersangka tak ada sangkut paut dengan posisinya sebagai ketua relawan Bobi Lovers. General Manager Taman Wisata Rekreasi Air Hyros Indah ES mengenakan pakaian dan masker relawan Bobi Lovers untuk calon wali kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, saat menerima tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera dan Kabupaten Gabungan di lokasi wisata di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Petugas Satgas yang datang untuk menutup Taman Wisata Rekreasi Air Hyros Indah karena terbukti bersalah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setelah tempatnya bekerja ditutup gugus tugas, ES kembali dipanggil petugas Polrestabes Medan. Setelah menjalani pemeriksaan hari kedua, ES pun ditetapkan Polrestabes Medan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus corona. Terkait penetapan tersangka ketua relawan Bobi Lovers, tim pemenangan pasangan calon wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman menghormati pihak kepolisian. Jadi kalau pertanyaannya apakah GM Hyros merupakan bagian dari relawan, maka saya akan jawab iya, betul beliau adalah bagian dari relawan. Tapi kegiatan yang di Hyros itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan kerelawanan. Karena kan kalau Hyros itu lebih kepada profesionalisme beliau sebagai seorang manajer. Jadi kalau dikaitkan antara kedua itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tim Bobi Aulia Rahman.
Ya, kita ada untuk sampai saat ini itu baru ada 62 teman-teman relawan. Jadi salah satunya adalah relawan Bobby Lovers. Nah, memang benar beliau berada di dalam tim relawan Bobby Lovers, tapi sekali lagi saya sampaikan apa yang terjadi di Hairos itu sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan tim Bobby Aulia Rahman. Kasus ini diharapkan dapat dipilah karena ES menjadi tersangka di ruang usahanya bukan di kegiatan kampanye. Sehingga tidak dapat dikaitkan jabatannya sebagai ketua tim relawan dengan profesinya sebagai general manager perusahaan wisata air. Meski calon wali kota yang didukungnya telah mendatangi fakta integritas untuk tidak melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, karena tidak memiliki pekerjaan tetap, membuat pria lajang asal desa Bandar Kalipa, Kecamatan Persut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini nekat menjadi kurir narkoba. Pelaku berinisial H 31 tahun mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 untuk satu kali pengantaran sabu kepada pemesan. Nasib apes dialami H, kurir narkoba. Yang ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang yang menyamar sebagai pembeli. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1,5 kg. Namun petugas gagal meringkus bandar besar sabu berinisial R warga Medan. Hal tersebut diungkapkan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang AKP Ginanjar Fitriadi, didampingi Wakasat Narkoba Ibtu Freddy Siagian, KBO Sat Narkoba Ibtu Boyke Barus, Kasubag Humas Ibtu Ansari saat konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Polresta Deli Serdang. Pelaku ditangkap di Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denaik, Kota Medan pada hari Senin 28 September 2020 sekira pukul 17 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, petugas menyamar sebagai pembeli sabu yang dipesan dari bandar narkoba R. Kemudian R menyuruh H untuk mengantarkan sabu kepada pemesan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 1,5 kg yang dibalut dengan 2 buah plastik kresek hitam yang digantung pada gantungan depan sepeda motor yang dikendarainya. Selaku kurir untuk memberi narkoba jenis sabu. Untuk pasal dilanggar itu pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Untuk ancaman hukumannya minimal 6 tahun penjara, maksimal penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Inisial DPO R. Bang, apa kendala? Bang, sudah berapa lama deh Bang jadi kurir, Bang? Hah? Sudah berapa lama jadi kurir? Udah 3 kali melakukan, kira-kira udah kenal sama si R ini sudah 3 bulan. Ya? Di sekitaran Amplas. Amplas. Ya. Bang, dan dari hasil pengembangan ini pemilik barang ini di daerah Tembung. Ya. Bang, alasan dia mau jadi kurir apa, Bang? Ya mungkin karena faktor ekonomi ya. Akibat perbuatannya, pelaku H dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal pidana penjara seumur hidup dan atau hukuman mati. Sedangkan pelaku R yang merupakan bandar besar masih dalam pengejaran petugas. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Tidak ada larangan mengajak memilih kolom kosong di Pilkada Serentak Kota Pematang Siantar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menjelang Pilkada Serentak di Kota Pematang Siantar yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,
Komisi Pemilihan Umum giat melakukan beberapa tahapan, termasuk sosialisasi kepada sejumlah pihak seperti ormas dan media massa. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar sosialisasi tahapan pilkada kepada organisasi masyarakat dan media massa. Pada pelaksanaan sosialisasi ini, pihak KPU menyampaikan beberapa informasi tentang tahapan pilkada, termasuk penyampaian informasi pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Dengan kata lain, calon wali kota dan wakil wali kota akan melawan kolom kosong. Mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi saat ini, pihak KPU juga menjelaskan bahwa tempat pemungutan suara yang sebelumnya maksimal diisi 800 daftar pemilih saat ini hanya diperbolehkan maksimal 500 pemilih setiap masing-masing TPS. Pada pelaksanaan pemilihan nanti ada beberapa metode baru yang akan dilaksanakan, seperti pemberian sarung tangan sekali pakai kepada pemilih dan selesai memilih tinta akan ditetes, serta setiap pemilih wajib mengenakan masker. Di sisi lain, dikarenakan pasangan calon di Pilkada Siantar hanya diikuti satu pasangan calon, saat ini sejumlah kelompok masyarakat mulai mendeklarasikan kolom kosong. Menanggapi gerakan-gerakan kolom kosong di Kota Pematang Siantar, Gina Ginting selaku Komisioner KPU Bidang Teknis mengatakan, deklarasi maupun ajakan memilih kolom kosong tidak ada diatur dalam PKPU. Dengan tidak adanya aturan tersebut, pihak KPU juga tidak dapat melarang masyarakat mengajak memilih kolom kosong. Tadi ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, sama di PKPU 13 dan PKPU 14 itu disuruh memilih antara kolom kosong atau pasangan calon, dan suara sah kolom kosong itu dan dianggap itu sah, bukan dianggap, itu sah. Berarti kalau ada masyarakat yang mengajak memilih kolom kosong tidak dilarang? Tidak ada diatur di PKPU dan di undang-undang tidak ada. Tapi apabila ada masyarakat yang mengajak atau melarang untuk pergi ke TPS atau golput, itu adalah ada tindak pidana. Sementara bagi masyarakat yang mendeklarasikan atau mengajak masyarakat untuk tidak memilih atau tidak ke TPS, akan dikenakan sanksi pidana. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, seorang bayi berusia 1 tahun warga desa Bagan Asahan, Sumatera Utara, penderita hidrosifalus, terpaksa dirawat di rumahnya karena tak memiliki biaya untuk berobat lagi. Beginilah anak kedua dari pasangan Imran dan Mariana, warga desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kondisi kepala semakin membesar dan badan semakin kurus akibat menderita penyakit hidrosefalus hampir 4 bulan lamanya. Sebelumnya Razak berulang kali berobat di Puskesmas Bagan Asahan Pekan dan rumah sakit di Medan. Namun karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anak kedua pasangan Imran dan Mariana terpaksa dirawat di rumahnya. Kak, ini sudah berapa bulan nih anak kakak sakit ini? Masuk ya sakit begini 3 bulan, masuk 4 bulan. Kata dokter sendiri kena penyakit apa itu, Kak? Kata dokter di scanning katanya ada tumor kepala, nah itu cairan ya, kelenjar mau dioperasi. Jadi dia nak dioperasi kan sampai 5 kali kan tak sanggup. Mau dikembang pulang saja. Karena Marina berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan para dermawan bisa membantu kesembuhan putra keduanya untuk berobat kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pembunuhan sadis seorang wanita di Perladangan Asobe, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sempat menggegerkan warga. Korbannya adalah seorang perempuan muda yang merupakan warga Deli Serdang. Sebelum nyawanya dihabisi, salah satu tersangka memperkosa korban. Berbungkuskan kain spray,
Di lantai 2 gubuk inilah mayat seorang wanita muda berinisial KMS ditemukan polisi. Bercak darah dan sejumlah barang bukti pun turut ditemukan saat mengevakuasi mayat korban. Dan ternyata korban dibunuh oleh 3 orang pelaku sadis. Sebelum dibunuh, korban disekap para tersangka selama 3 hari. Selain itu, salah satu tersangka bahkan tega memperkosa korban. Keterangan dari 3 tersangka, yakni YP, B, dan DS. Korban dan para tersangka sebelumnya tidak saling mengenal. Salah satu dari mereka berkenalan hanya melalui Facebook dan bertukar nomor handphone. Korban kemudian dibujuk untuk datang ke Dolok Sanggul dengan dijanjikan pekerjaan karena butuh pekerjaan. Lalu korban pun menuruti. Setelah sampai di Dolok Sanggul, yakni di lokasi perladangan tempat ketiga orang tersangka tersebut bekerja, ternyata korban pun tidak betah dan ia pun meminta pulang. Namun permintaannya ditolak karena terus-menerus mendesak. Akhirnya para tersangka merasa jengkel, lalu menyekap korban selama 3 hari di lantai 2 dari gubuk milik yang empunya perladangan tersebut. Disitulah wanita malang itu diikat dan dianiaya. Dan selama penyekapan itu, tersangka berinisial DS pun menyetubuhi korban. Begitu saya naik, saya berantakan wajahnya, Pak. Inisiatif sendiri untuk melakukan eksekusi pertama kali gara-gara hanya takut aja, Pak? Gara-gara berteriak gitu, Pak? Itu eksekusi pertama dengan cara apa itu? Pertama dengan saya menggoreskan parang ke pelipis mata. Kedua saya antukkan kepala ke tilam 2 kali. Parang tadi apakah di dekat tempat tidur si korban atau memang ada yang ambil dari salah satu dari tersangka kalian? Di atas pintu, setelah pintu atas, Pak. Yang ambil siapa? Saya. Terus apakah pada saat itu posisinya si korban diikat gitu? Posisi korban diikat gini. Nah, setelah abang tadi ngapain parang sama dia begitu, selanjutnya yang terjadi apa itu? Yang terjadi saya turun ke bawah, dia naik. Begitu saya naik kembali lagi, sudah dibacok sama dia. Abang nggak lihat dari bacok? Enggak. Terus setelah abang turun tadi, tahu dibacok dari mana, Bang? Waktu saya naik, dia cerita kalau sudah saya bacok, Bang. Apakah kamu keberatan saat dia dibacok, tahu abang dari bacok ya? Keberatan? Saya keberatan, Bang. Cuman sudah terjadi, ya. Setelah para pelaku membunuh korban dengan keji, ketiganya kemudian berupaya melarikan diri, namun gagal. Sepeda motor yang mereka bawa kabur kehabisan bahan bakar minyak, tepat di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Sumatera Utara. Polres Humbang Hasundutan yang dibantu personil Polda Sumatera Utara mengetahui keberadaan mereka melalui pelacak nomor handphone dan petugas pun langsung membekuk mereka. Kasus pembunuhan ini diawali dengan kasus pemerkosaan yang itu juga diakui oleh tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Jadi diawali memang awal niat melakukan pembunuhan ini karena si korban ini ingin kembali, tidak tahan dia bekerja di ladang, ingin kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya karena tidak tahan bekerja di ladang. Kemudian dilakukan upaya penyekapan selama kurang lebih 3 hari. 3 hari penyekapan di sana. Kemudian dilakukan pemerkosaan, yang pemerkosaan itu sendiri dibantu oleh rekan-rekan tersangka. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, warga Desa Tobing Jaya, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan bunga rafflesia atau yang lebih dikenal dengan nama bunga bangkai. Penemuan bunga langka ini berawal saat salah seorang warga sedang mendodol sawit. Beginilah bunga bangkai atau yang lebih dikenal dengan nama bunga rafflesia yang tumbuh di kebun warga di Desa Tobing Jaya, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara. Penemuan bunga raksasa ini sebelumnya sempat menghebohkan warga sekitar. Awal mula ditemukan warga saat memanen sawit mereka di kebun. Tercium berbau aroma bangkai, warga pun langsung mencari asal-usul bau bangkai tersebut. Warga terkejut saat melihat sebuah pohon tinggi di sekitaran kebun sawit mereka berbau bangka. Penasaran dengan bunga raksasa tersebut, warga kemudian mengukur tinggi bunga yang diketahui mencapai 3 meter. Bunga rafflesia ini diketahui jenis Rafflesia arnoldi. Diperkirakan berusia sekitar 1 minggu dan terlihat masih belum mekar. Sejak ditemukan warga, hampir setiap hari kebun sawit milik Halil Nasution ramai dikunjungi warga untuk melihat pertumbuhan dan melakukan foto selfie di bunga Rafflesia arnoldi ini. Hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, itu kejadian jam 9 pagi. Waktu itu saya mengerahkan anggota saya di kebun kami ini untuk menyemprot. Jadi jam 8 pagi, terus jam 9 pagi saya ngontrol lagi. Dia udah berhenti takut melihat ada bunga raksasa, itu katanya takut dia hantu ini, si pari katanya. Saya bilang itu bunga rafflesia, udah terus aja nyemprotnya gitu. Jadi padahal minggu yang lalu kami manen di sini tidak ada ini, belum kami jumpai. Jadi ini pada hari 2 hari yang lalu lah, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 kami temukan di sini. Gitu. Setelah temukan apa yang kita lakukan, Pak? Kami memagar ini, takut kalau ada orang nanti melihat nanti dia jatuh ke situ karena licin mungkin atau apa, kami buatkan pagar itu hari itu juga. Kan kami orang bilang ini tanaman langka dilindungi katanya gitu, jadi ya kita pun dalam usaha melindungi juga mungkin biar karena mungkin dilestarikan atau bagaimana gitu. Makanya pertama kami buat ini, ada banyak juga orang kesini melihat ini, jadi biar jangan rusak dia. Untuk menjaga kelestariannya, pemilik kebun memasang pagar pembatas karena lokasi tumbuhnya bunga Rafflesia arnoldi tepat berada di tebing. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. Penggemar tanaman hias tentu dikenal dengan tanaman monstera yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menyebut jenis tanaman ini dengan nama janda bolong karena daunnya yang berlubang. Di Pekalongan, Jawa Tengah, janda bolong tinggi peminatnya. COVID-19 yang mewabah di tanah air sejak bulan Maret lalu menyebabkan banyak orang menghabiskan waktu dan bekerja di rumah saja. Salah satu kegiatan yang banyak disukai saat di rumah saja adalah memelihara tanaman. Sejalan dengan hobi baru kebanyakan orang tersebut, muncul sejumlah tanaman yang belakangan menjadi banyak diperbincangkan. Salah satunya adalah monstera, atau yang sebagian pencinta tanaman menyebutnya sebagai janda bolong. Sejak banyak diperbincangkan dan viral di media sosial dalam 3 bulan terakhir, penggemar tanaman hias termasuk di Pekalongan, Jawa Tengah, berburu tanaman yang banyak tumbuh liar di hutan tropis Amerika Serikat ini. Di sejumlah lapak penjual tanaman hias, janda bolong lokal dijual bervariasi, bergantung pada jumlah daun dan ukuran tanaman. Sementara untuk jenis impor atau variegata, dijual dengan harga mencapai jutaan rupiah. Sebab selain terlihat lebih cantik karena adanya variasi warna daun, variegata juga sulit didapatkan. Bagi penggemar musiman, memelihara dan merawat janda bolong lokal pun sudah sangat menyenangkan. Pak, ini harganya dari berapa sih, Pak? Sampai berapa? Janda bolong mulai dari 50 sampai 200-an kalau yang jenis biasa. Kalau yang variegata ya sekitar 500 ke atas. Bedanya apa itu, Pak? Daunnya, kalau daunnya yang variegata daunnya putih separuh. Nah, ini biasanya yang nyari siapa aja nih, Pak? Yang nyari itu kebanyakan kalau yang ini ya golongan menengah ke atas. Dari mana biasanya itu, Pak? Ya, biasanya orang lokal sini juga, luar kota juga ada. Saya suka tanaman, terus ini kan ngetren, jadinya tambah
semangat lagi untuk mencari-cari tanaman lagi untuk hiasan di rumah. Harganya gimana, Mbak? Harganya ini nggak terlalu mahal. Harganya 50.000 sampai 100.000. Pandemi COVID-19 memang belum bisa dihentikan. Namun bisa bertahan dan menemukan hal-hal menyenangkan tetaplah harus dilakukan, termasuk berkebun atau memelihara tanaman. Bagi penjual tanaman hias, selama pandemi mereka bisa meraih keuntungan 300% dibanding sebelumnya. Bagaimana dengan Anda? Berminat memelihara janda bolong? Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.